bercerita tentang kondisi Saka waktu penangkapan, awal penangkapan, sama waktu di malam kejadian. Teman-teman ada akun yang melakukan terbaik dan yang penting kan teman-teman kan baik tuh maksudnya kan bisa gunakan kan apalagi Asesmen ini kan merupakan rangkaian dari Saka itu melaporkan ke LPSK mengenai memohon perlindungan sebagai saksi dan korban. Nah ternyata kan dengan laporan itu dari tim LPSK sempat datang ke Cirebon beberapa kali mewawancarai Saka, juga mewawancarai saya. Juga apa sih yang terjadi gitu. Jadi sebetulnya sih awalnya itu. Nah kemudian dan itu pun berulang, ada beberapa kali kunjungan. Setelah didapatkan informasi, kami suruh menunggu nanti akan mendapatkan kabar apakah permohonannya itu dikabulkan atau tidak. Kalau dikabulkan tentu saja dengan langkah selanjutnya yaitu dilakukannya asesmen gitu. Nah akhirnya pada hari ini memang kami mendapatkan undangan, kemudian juga Saka melakukan tes. Saya juga kan tidak tahu apa yang terjadi di dalam karena memang tidak boleh didampingi. Cuman saya sih sebelum masuk berpesan, pokoknya apa yang terjadi, apa yang dialami silahkan diceritakan karena Saka yang paling tahu. Materinya seperti apa juga saya nggak paham. Jadi kebutuhan tes psikologi ini bukan hanya kebutuhan untuk PK. Cuman saya kan ngelihatnya gini, Saka ini kondisinya memang belum stabil. Kadang-kadang kalau misalnya diajak ngobrol, kemudian diingatkan pada masa lalunya, itu aura kemarahannya luar biasa. Kadang-kadang, dan saya itu agak susah mengontrol ketika lagi ngomong enak, tiba-tiba dia cerita, saya khawatirnya gini, ini anak marah sakit hati, atau marah menyimpan dendam. Nah itu kan nggak baik buat perkembangan selanjutnya. Sementara saya melihat juga kan sekarang Saka sudah di luar, dia juga harus memiliki kehidupan yang lebih baik. Itu sih yang saya pikirin sebetulnya. Jadi bukan hanya kebutuhan menjelang PK harus ada tes psikologi gitu. Cuman ketika misalnya ini ribut ramai lagi, viral lagi, tentu saja banyak pertanyaan yang pada akhirnya dia harus merekonstruksi kembali apa sih yang dia kesakitan apa yang dia alami, ketakutan apa yang dia alami. Itu sih yang akhirnya berat. Dan sekarang ini walaupun Saka berumur 24 tahun tapi 23 oh salah ya, protes sekarang, walaupun sudah 23 tetapi kalau misalnya berkomunikasi dengan dia, saya tidak bisa membawa dia ke alam yang usia 23, tetap harus di bawah itu karena memang ada waktu yang terbuang, ada waktu yang hilang, ada penderitaan yang dia alami yang tidak seharusnya dia alami gitu. Walaupun ya betul ini bukan karena PK tetapi demi masa depan Saka supaya secara mental psikologisnya lebih baik. Tetapi kan dengan adanya PK tetap aja kita kan mengkhawatirkan gitu, apakah misalnya nanti majelis meminta. Nah itu yang saya pertimbangkan, kenapa sih kita juga ya bersyukur sebelum PK dilaksanakan Saka sudah memperoleh asesmen gitu. Nah, tadi juga berkomunikasi, cuman secara materi saya juga nggak bisa menjelaskan karena saya juga nggak tahu isinya apa. Tapi berapa lama berarti ya Bu proses asesmen tadi? Tadi datang jam 10 sampai sekarang baru selesai. Jadi hampir 13 jaman ya. Iya. Iya. tadi selain tes psikologi ada gambar atau apa? Ngerti nggak tadi? Ya cuman disuruh menggambar apa yang Saka gambar itu, dijelaskan ini gambar apa dan suruh menulis sama bercerita tentang kondisi Saka waktu penangkapan, awal penangkapan, sama waktu di malam kejadian. Ada berapa pertanyaan tadi? Diingat nggak? Banyak nggak? Banyak Oh, ibu. pusing ya? Pusing ibu. Pusing. Banyak banget itu. Ada berapa orang tadi? 2 atau berapa psikologi? 2 orang. 2 orang. Tadi di sana suasana psikologinya gimana, tegang atau gimana? Ngerasa enggak. seperti Nyaman. dimarahin nggak Iya, gitu nggak ya? nyaman. Nyaman. Beda sama saat dilakukan penyidikan. Beda. Beda jauh Beda apa jauh. beda? Beda jauh ibu. Ya. Ya. Sekarang Saka lebih tenang kan? Iya. Ya. Ya mudah-mudahan kami sih mohon doanya aja lah. Sekarang apa yang dilakukan Saka kan bukan
bentuk perlawanan, artinya dia merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan 8 tahun yang lalu. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia sudah menghadapi penyiksaan yang luar biasa dia alami. Kami mohon doa, mohon dukungan, mudah-mudahan apa yang Saka perjuangkan lewat PK bisa terkabul dan mengembalikan nama baik Saka. Karena saya punya keyakinan dari 2016 peristiwa itu tidaklah terjadi seperti tertuang dalam tuntutan, yang 8 orang itu juga bukan pelaku pembunuhan, pemerkosaan gitu. Harapan terakhir di PK. Harapannya apa? Ya kalau harapan Saka sih ya, minta doanya aja, semoga PK-nya berjalan dengan lancar dan hasilnya terbaik. Amin. Kalau harapan Saka mah Jangan enggak, seperti dulu ya. jangan seperti dulu hakim-hakim yang waktu di tahun 2016 itu, waktu Saka yang di tahun 2016 itu udah bener-bener kayak udah sidang dewasa, diperlakukannya udah bukan kayak sidang di bawah umur. Harapannya ke tindak adil. Ya tindak keadilannya tuh bener-bener harus adil-adilnya mungkin. Karena apa? Karena Saka apa? Ya karena Saka itu tidak pernah merasa melakukan apa yang dituduhkan, dan Saka juga punya pendapat sendiri, dan Saka juga tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Ya. Harapan kepada masyarakat yang mengetahui proses dan kasus ini seperti apa? Ya minta dukungan. Ya sok minta coba. dukungannya aja supaya kasusnya ini cepat selesai dan terungkap kebenarannya seperti apa. Minta doa juga. Minta doa juga buat teman-teman yang di luar sana supaya kasus ini terang benderang. Terus sama yang ketujuhnya itu supaya yang ketujuh itu supaya cepat keluar juga. Yang tidak bersalah itu nggak harus dihukum, nggak pantas. ya. Ya. Udah bersurat juga ke Kapolri. Jadi memang sebelum proses PK juga tim dari Jakarta sudah berkirim surat ke Kapolri, kemudian ke Komisi Yudisial, ke Mahkamah Agung, ke Kejaksaan Agung, dengan harapan semua institusi itu memantau, kemudian juga sesuai dengan ininya masing-masing, kemudian juga harapannya sidang ini bisa terbuka sehingga bisa diketahui oleh masyarakat. Artinya saya yang hadir di sidang 2016-2017 mengharapkan sidang kali ini sangat berbeda gitu, dan mudah-mudahan lebih transparan, terusnya proporsional gitu. Itu aja sih, karena saya juga ngalaminnya dulu berat banget, luar biasa. Sudah, tapi kan bukan ini wilayah saya juga, untuk ranah saya juga untuk komentari hakim-hakim. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.